Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tanda berdiri sarang planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita coba mengangkat satu tema diskusi yang menurut saya sangat layak sekali untuk kita angkat, untuk kita diskusikan, yakni bagaimana cara menjaga supaya kebun kelapa sawit kita itu selalu stabil dalam memproduksi TBS, dan insya Allah juga setiap kita kali panen itu selalu bagus-bagus hasilnya dan selalu banyak buahnya. Nah, itu yang akan kita coba angkat di diskusi kali ini, bagaimana tipsnya. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Oke teman-teman, baik, untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, saya harapkan untuk berkomentar di kolom komentar supaya kita sama-sama berdiskusi tentang bagaimana tips dari kawan-kawan ini untuk menjaga supaya setiap kali kita panen itu selalu bagus-bagus hasil panennya dan selalu mendapatkan panen yang berlimpah. Oke, silahkan berkomentar di kolom komentar. Oke, kalau menurut pendapat saya teman-teman, tentu ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui untuk mendapatkan panen yang berlimpah setiap kali kita panen. Yang pertama tentu kita harus menanam bibit unggul dulu teman-teman. Kita harus menanam bibit unggul dulu untuk bisa supaya panen kita itu stabil. Karena memang setiap varietas itu teman-teman sudah kita lihat gamblang sekali, sangat jelas sekali bahwa untuk satu varietas itu ada masing-masing potensi TBS-nya. Saya contohkan misalnya untuk 239, kalau kita dilihat di deskripsi varietasnya itu, potensi TBS-nya itu untuk 1 tahun itu bisa mencapai 38 ton. Nah, itu salah satu hal juga yang harus kita ketahui untuk mendapatkan kestabilan untuk panen berlimpah. Salah satunya menggunakan bibit unggul. Silakan teman-teman melihat deskripsi varietasnya, di situ ada tertulis jelas rata-rata TBS-nya dalam 1 tahun. Nah, itu salah satu juga kunci keberhasilan kita dalam eh, panen kelapa sawit yang berlimpah, yakni menggunakan bibit unggul. Oke, yang kedua teman-teman, tentu proses pemupukan itu adalah hal wajib yang harus kita lakukan untuk mendapatkan panen yang berlimpah teman-teman. Tentu ketika kita sudah menggunakan pemupukan intensif yang kita sebut dengan odrum teman-teman, kita menggunakan pupuk organik dulu. Setelah itu baru kita hantam dengan dolomit. Setelah kita menggunakan dolomit, kita menggunakan lagi dengan rock fosfat. Setelah kita menggunakan rock fosfat, kita menggunakan lagi yang namanya urea, dan setelah kita menggunakan urea, kita menggunakan lagi MOP, dan setelah itu baru kita menggunakan unsur mikro misalnya boron dan sebagainya. Itu salah satu urutan pemupukan teman-teman yang sudah kita bahas waktu itu. Nah, itu adalah salah satu juga kunci keberhasilan kita dalam melakukan proses pemanenan sawit yang selalu hasilnya bagus, yakni selalu menggunakan pemupukan yang intensif teman-teman, yakni menggunakan pola odrom. Oke, selanjutnya teman-teman, tentu yang menjadi perhatian kita juga adalah cara panen kita atau cara kita menyisakan pelepah-pelepahnya. Jadi memang harus kita ketahui bahwa memang untuk pelepah ini juga sangat berpengaruh sekali dengan produksi yang kita akan dapatkan teman-teman. Karena perlu kita ketahui bahwa untuk pelepah ini tentu berfungsi sebagai tempatnya terjadinya fotosintesis atau pembuatan makanan. Kalau pelepahnya itu bagus, stabil, tentu makanannya untuk kelapa sawitnya ini pasti akan terpenuhi, dan tentunya juga buahnya akan bagus teman-teman. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk kelapa sawit yang TM1 dan TM2 itu idealnya itu kita menggunakan sistem Songo 3 teman-teman. Kalau untuk tanaman kelapa sawit yang baru berbuah sampai dengan TM yang kedua, itu kita menggunakan paling bagusnya itu Songo 3. Dan untuk TM3 sampai TM4 atau tanaman menghasilkan yang ketiga sampai keempat itu paling bagus kita menggunakan Songo 2. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, memang untuk proses pemanenan di kebun ini memang masih
songo satu ini saya lihat ini teman-teman, ini songo satu. Jadi songo itu adalah pelepah terakhir yang ada di bawah buah teman-teman ini. Jadi kalau songo ini adalah oke, jadi teman-teman coba kita lihat di sini. Untuk kita lihat di kebun ini dia menggunakan songo satu saja teman-teman ini. Jadi songo ini adalah pelepah yang berada di buah terakhir teman-teman. Jadi idealnya itu sebenarnya ini harus songo dua teman-teman ini. Ini hanya songo satu, dan ini salah satu juga cara untuk menstabilkan supaya panen kita itu bisa berlimpah terus. Salah satunya harus kita menjaga songo teman-teman. Jadi memang kalau untuk sudah di atas 10 tahun yang sudah tinggi, tentu kita hanya bisa songo satu saja karena sangat susah sekali untuk mencuri buah teman-teman. Kalau semacam ini kan masih enak sekali untuk kita curi buah, dan paling bagusnya kita menggunakan songo dua untuk semacam ini teman-teman. Kita lihat penampakannya, ini masih songo satu saya lihat ini. Dan ini juga salah satu yang menyebabkan nanti panen kita ini bisa kurang buahnya karena dihabiskan pelepahnya teman-teman. Itu juga yang membahayakan, yang harus kita ketahui, karena memang buah ini makanannya dari pelepah ini. Kalau semakin banyak dia menopang, tentu semakin bagus nanti buahnya teman-teman. Dan itu salah satu juga harus kita perhatikan dalam hal untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit kita. Oke, kita lihat contohkan lagi yang sebelah sana. Nah, kalau yang ini lumayan bagus ini karena ini songo dua saya lihat ini. Yang ini pelepah pertama dan kedua, songo dua. Jadi ini salah satu juga trik untuk supaya bagaimana kita bisa memaksimalkan hasil panen kita, untuk bagaimana supaya setiap kali panen kita bagus sekali hasilnya. Salah satunya tentu kita harus menjaga songo. Itu yang poin penting juga yang harus kita ketahui. Jadi memang teman-teman ada 3 kesimpulan yang harus kita ketahui tentang bagaimana untuk menjaga kestabilan kelapa sawit kita supaya berbuah terus dan bagus. Yang pertama tentu kita menggunakan bibit unggul. Yang kedua tentu kita harus menggunakan pemupukan intensif, dan yang terakhir adalah kita juga harus menjaga songo untuk untuk menjaga pelepahnya supaya jangan terlalu kurang dan bagus sekali untuk ini tentunya teman-teman. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana cara untuk menjaga kestabilan buah kelapa sawit kita supaya bisa panen berlimpah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.